kita. Istighfar, malaikat luar biasa, sujud luar biasa. Tapi ada dua amalan yang gak mampu dikejar oleh malaikat. Yang pertama, menangis karena dosa. Malaikat gak akan bisa menangis karena dia gak punya dosa. Yang nangis karena dosa siapa? Kita. Beruntunglah kita yang pernah nangis karena dosa. Pernah gak Pak? Bapak ngerasain sujud? Air mata ingat dosa, pernah? Itu beda rasanya. Beda rasanya. Dan malaikat nggak gitu. Yang kedua yang nggak bisa dilakukan oleh malaikat adalah sedekah. Malaikat nggak bisa sedekah karena malaikat nggak punya duit. Karena malaikat nggak punya duit. Kerjakanlah dua amalan yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Kalau kita bisa lakukan maka kita akan lebih hebat dari malaikat. Pertama, menangislah karena dosa. Yang kedua, sedekahlah. Insya Allah dua amal ini walaupun kelihatannya sepele, nggak perlu modal besar, kita bisa mengalahkan amalan malaikat. Yang terakhir kata Rasulullah, alaihissalam bihakamil hakimin. Ini kita akan bahas pada terakhir nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ini ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang paling adil kan? Tapi ketika kita mungkin ada belum tentu diterima gitu ibadah kita kan, ada mungkin Pak Ustaz juga bilang kan belum tentu diterima. Nah ini yang nggak ibadah sama sekali, wah belum tentu diterima dia, anak gue mendingan nggak usah aja gitu kan, pilihan gitu kan. Jadi seolah-olah ragu dengan ibadahnya walaupun anggap aja ria lah. Kalau menurut saya apa? Ini yang bagusan ini yang ibadah ria daripada tidak sama sekali gitu Ustaz. Gimana pendapat saya? Ya, Ustaz, gimana nih kita ibadah kita nggak yakin? Pertama apa? Salah satu dosa besar kita adalah kita husnuzon pada Allah. Itu dosa yang besar. Kita husnuzon pada Allah. Yakinilah bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk menimbulkan keyakinan itu kita harus tahu ibadah yang diterima seperti apa. Kan gitu, Pak. Bukan jangan menentang, nanti gue udah sholat, urusan terima enggak urusan Allah. Nanti dulu bro. Lu kerja deh di pabrik gitu kan, yang penting gue masuk kerja, mau diterima mau kagak bodo amat. Dan nanti dulu persyaratannya, KTP ada apa enggak, foto penyakit kan ada semua tuh persyaratannya. Sama, sholat itu adalah ibadah dengan syarat dan rukun dan jangan sok pede. Yang penting gue udah sholat mau terima mau urusan Allah. Nanti dulu rukunnya bagaimana, sujudnya bagaimana, syarat rukun sholat itu walaupun itu secara fikih itu harus kita pelajari. Kata Imam Dosan, fakul man bidari yamin ya'mal amalu madudatun dan tuqbal. Orang ibadah nggak pakai ilmu, ibadahnya ditolak. Kenapa? Karena ibadah harus pakai ilmu. Ada orang yang sholat aja betul diterima, nggak usah sholat sekalian. Nah sama tuh. Ketika orang dengar ayat Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Yang sholat celaka dengan gue kagak sholat. Balik, yang sholat aja masih diancam celaka, apalagi yang kagak. Begitu. Berarti, paham baju kalau ibadah lu. Masalah itu begini loh. Maaf. Imam Ali, Sayyidina Ali pernah ngomong gini. Saya itu ketika doa saya dikabulkan, saya bersyukur kepada Allah. Karena Allah merestui apa yang saya inginkan. Tapi ketika doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, saya jauh lebih bersyukur. Karena hidup saya itu maunya Allah. Itu Sayyidina. Nah, masalah ibadah kita diterima atau tidak, ya kan? Pertama, yakinilah bahwa ibadah kita diterima karena sudah sesuai dengan syariat, sudah sesuai dengan aturan. Nah, kita bisa tahu itu diterima atau tidak dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus husnuzon kepada Allah bahwa ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah kita diterima? Pelajari ilmunya. Pelajari ilmunya. Imam Ali berpesan, la tuhim bi kasrati salat wa tuhim bi qabuli ibadah. Jangan kamu sibuk dengan perbanyaknya ibadah, tapi sibuklah ilmu kira-kira ibadahnya diterima sama Allah. Nah, cara agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satunya
Satu dengan ilmu, yang kedua dengan ikhlas. Kita ibadah ilmunya benar, rukunya benar, sujunya benar, tapi kalau hanya untuk dibilang bagus oleh orang, riya atau ujub itu pun kurang syarat. Kayak alladzina amanu bicara ke iman amal soleh. Baik, itu saja. Pak Bayu. Perkara pertama yang dihisab itu kan sholat. Jika sholatnya baik, niscaya lainnya pun akan baik. Begitu juga ketika sholatnya buruk, niscaya yang lain akan buruk. Pertanyaannya, terkadang ada yang sholatnya baik, ibadahnya baik, tapi maksiatnya juga banyak. Itu gimana, Pak Ustaz? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah sholat sudah memastikan orang itu akan pasti baik? Maksudnya menggunakan ilmu tanha dapat mencegah. Nah, sholat seperti apa yang dapat mencegah orang itu dari perbuatan maksiat? Kan itu masalahnya. Sholat itu bisa dapat mencegah perbuatan maksiat. Pertanyaannya, kok ada Pak orang sholat tapi bermaksiat? Pertanyaannya sholatnya kayak gimana nih? Berarti yang salah bukan sholatnya, tapi orang. Bicara masalah sholat, Rasulullah sudah tegaskan dalam hadisnya bahwa memang sholatlah yang pertama kali akan dihisab. Kalau sholatnya sudah berantakan, sudah nggak beres, maka yang lain pun tidak akan beres, karena sholat menjadi patokan utama. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu Pak, ini wifi bisa. Ketika ini Allah nih, Allah sumber. Ketika orang di sekeliling ini, sinyalnya kuat nggak? Sinyalnya kuat. Ketika sinyal kuat, berita cepat sampai nggak? Data cepat sampai nggak? Artinya apa? Orang yang sedang sholat itu sinyalnya sedang panjang kepada Allah, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dia menjauh dari sumber sinyal, maka dia pun akan melemah. Ketika melemah, Allah panggil lagi, merapat lagi. Tujuan supaya apa? Supaya terhindar dari yang jauh. Kita subuh-subuh sudah merapat ke sini nih, ya kan? Merapat di wifi. Kerja jauh, Johor dipanggil lagi sama Allah. Nah, orang yang selalu selalu sampai ke sumber sinyal, dia akan tetap terkonek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang tidak sering mendatangi sumber ini, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang maksiat itu sholat tetap bisa berbuat maksiat? Karena sholatnya yang perlu dipertanyakan. Dia belum menemukan kebahagiaan. Bagaimana orang yang sholatnya bisa tahan pasal munkar? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salat khashi'unlah, salat khusyuklah yang bisa menyebabkan dia mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita mohon maaf ya masih abu-abu, masih sana sini, jangan pernah tinggalin sholat. Ustaz masih sedang mabok, sholat. Senang judi, sholat mah jangan pernah ditinggalin walau bagaimanapun. Insya Allah mudah-mudahan dengan sholat yang selalu kita kerjakan itu nanti Allah akan kasih hidayah. Allah akan kasih hidayah kepada kita, nanti kita akan menjadi baik. Yang jadi masalah adalah ini udahnya sholatnya kagak, masih jalan terus. STND ya, sholat terus masih jalan, ya nggak apa-apa lah. Manusia kan juga habis berbuat masalah, taubat lagi buat masalah, taubat nggak apa-apa. Kan Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabin. Tawwabin artinya orang selalu bertaubat. Dan namanya manusia malul khata wa nisyan. Nggak bisa sekali benar langsung benar terus, nggak bisa, pasti suatu saat akan tergelincir.
Ya nggak apa-apa lah, manusiawi, wajar, kami juga manusia, kadang benar kadang salah. Yang penting jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa? Sholatlah satu-satunya hubungan kita, koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saat kita absen kepada Allah. Di akhirat nanti pada saat manusia dikumpulkan, tidak ada amal ibadah yang dapat kita banggakan di hadapan